Selamat sore Bu Radita. Hari ini kita akan mengadakan sesi coaching Pak ya. Di sini Pak Ibnu akan berperan sebagai coach dan Pak Erwin akan berperan sebagai coaching. Nah, sebelum proses coaching ini dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak ya. Jadi nanti Pak Ibnu selaku coach diharapkan mampu memunculkan alur tirta di dalam proses coachingnya. Gitu Pak ya. Nah, selanjutnya di proses coaching ini kan kita mengenal 3 kompetensi Pak ya. Iya. Kira-kira kompetensi apa aja Pak Ibnu? Ada kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah dari 3 kompetensi ini nih Pak, kira-kira kompetensi mana yang spesifik pengen Bapak kembangkan? Ya, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi terkait dengan kehadiran penuh, Bu. Kehadiran penuh Iya. ya. Indikator pencapaiannya sendiri itu apa Pak? Ya, jadi terkait dengan keberhasilan saya ketika saya mampu mengembangkan kehadiran penuh, artinya saya bisa hadir di hadapan Pak Erwin sebagai coach saya. Ya, jadi kemudian saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Erwin dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, seperti itu ya. Oke Pak, mungkin boleh langsung saja dimulai untuk proses coachingnya, saya silakan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Selamat sore Pak Erwin. Selamat sore Pak Ibnu. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Pak Ibnu? Alhamdulillah sehat. Jadi tadi Pak Erwin sempat WA saya ya. Ya benar Pak. Jadi apa nih yang mau dibicarakan terkait dengan pertemuan kita sore ini? Ya. Baik, jadi seperti ini Pak, sebenarnya saya punya unek-unek Pak ya. Jadi saya minta untuk diskusi pada hari ini terkait dengan siswa saya yang bosan seperti itu Pak pada saat saya mengajarkan suatu materi seperti itu. Jadi siswanya bosan seperti itu ya? Iya, jadi saya pengen ada sesuatu yang baru seperti itu Pak. Terkait dengan siswa yang bosan tadi Pak, indikatornya apa ya Pak? Kok bisa siswa itu bosan? Ya, indikatornya itu Pak, saya melihat pada saat saya mengajar, siswa tersebut itu seperti bermalas-malasan. Kemudian ada yang ngantuk juga Pak. Ya seperti itu. Selain itu ada lagi? Ada lagi Pak, mereka itu asik berbicara dengan temannya Pak. Ya, jadi buat saya, oh ini berarti pembelajaran yang saya berikan sepertinya kurang menarik Pak ya, seperti itu. Oke. Jadi tadi indikator dari kebosanan, siswa itu terlihat malas-malasan seperti itu ya. Benar Pak. Kemudian ribut sendiri seperti itu, ribut dengan kawannya seperti itu. Terkait dengan kebosanan tadi nih Pak ya, faktor yang menjadi siswa itu bosan itu apa Pak? Kalau misalnya saya identifikasi Pak ya, pada saat saya mengajar itu sepertinya ketika saya mengajar, saya kan mengajar biologi Pak, saya menggunakan slide. Nah slide-nya itu sepertinya kurang menantang, kurang menarik seperti itu, sehingga mereka itu sudahlah, slide-nya cuma tulisan-tulisan saja seperti itu. Gitu. Ya. Selain itu apa? Selain itu kurang muncul gambar-gambar mungkin Pak ya. Kurang muncul gambar-gambar. Kemudian itu apalagi Pak ya, sepertinya itu Pak. Itu saja ya. Iya. Oke. Terkait hal tadi, jadi rencana Bapak ini ke depan mau seperti apa Pak? Ya, rencana saya ini sebenarnya, oh ya Pak, saya lupa Pak. Sebenarnya ada 3 orang siswa kemarin itu yang menemui saya. Mereka menyebutkan, mengatakan Pak ya, jadi Pak Erwin kalau bisa pada saat mengajar menggunakan media pembelajaran yang kekinian. Saya bilang dengan anak, nah media pembelajaran yang bagaimana itu Pak, kalau bisa pakai video, katanya seperti itu Pak. Ya, jadi salah satu tantangan bagi saya juga sih sebenarnya seperti itu. Ya. Oke, jadi Pak Erwin ini pengen buat video pembelajaran seperti itu ya? Iya Pak. Kira-kira nih Pak, video pembelajaran itu mau dibuat seperti apa Pak? Atau pakai aplikasi apa Pak? Sejauh ini Pak, yang saya pahami itu salah satunya ada Canva Pak. Oh, Canva. Iya, ada Canva. Selain Canva ada lagi? Selain Canva, oh iya Pak, saya juga pernah mengikuti pelatihan tentang media pembelajaran inovatif, itu menggunakan aplikasi Camtasia dan aplikasi KineMaster Pak. Camtasia dan KineMaster. Iya, seperti itu.
kira-kira nih Pak ya, dari ketiga aplikasi tersebut ya, kecenderungan Bapak atau yang Bapak paling menguasai itu pakai aplikasi apa Pak? Kalau menurut saya Pak ya, saya coba evaluasi diri saya dari ketiga aplikasi ini, saya lebih ke KineMaster Pak sepertinya. Iya, KineMaster ya. ke KineMaster Pak. Jadi terkait dengan pembuatan video pembelajaran menggunakan KineMaster, kira-kira nih Pak, yang bisa diajak collab atau kolaborasi biar video itu menarik, kira-kira Bapak mau mengajak siapa Pak? Ya, jadi ada orang-orang yang terlibat itu pasti Pak setiap saya melakukan sesuatu. Jadi saya pertama tentunya karena ini erat kaitannya dengan IT Pak ya. Oh, iya. Saya ke guru IT di sekolah saya itu juga ada. Kemudian untuk konten Pak, mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang sejenis Pak, sama-sama biologi. Oh, iya. Saya juga tidak menutup diri Pak, walaupun saya guru, ternyata siswa saya juga banyak yang memiliki potensi lebih dari saya juga seperti itu. Jadi saya juga nanti akan menggait siswa saya untuk sama-sama bekerja sama dalam pembuatan media pembelajaran ini Pak. Jadi terkait video tadi Bapak pengen ngajak guru IT ya. Ya. Kemudian yang kedua tadi mengajak siapa Pak? Guru biologi yang biologi Pak, ya. untuk Kemudian kontennya. yang ketiga tadi Saya juga melibatkan siswa. melibatkan siswa ya. Oke. Terkait dengan hal tersebut, kira-kira itu mau dilaksanakan kapan Pak? Saya kalau bisa segera Pak, besok Segera, saya ya? sudah mau buat Pak rencananya. Iya, Oh, saking semangatnya ini Pak. Jadi untuk penerapannya kapan Pak? Penerapannya itu rencana di minggu depan Pak. Ya, kebetulan saya minggu depan itu ada materinya tentang sistem pencernaan. Ya, semoga sukses Pak ya. Amin Pak, terima kasih. Ya. Jadi terkait dengan akhir pembicaraan kita tadi, apa yang bisa Bapak simpulkan? Baik, yang bisa saya simpulkan Pak, saya tadi kan ada satu permasalahan Pak ya, permasalahan saya karena siswa saya tersebut itu agak bermalas-malasan pada saat belajar dengan saya. Kemudian ternyata ada satu solusi karena saya juga monoton mengajarnya dengan menggunakan PPT yang banyak sekali atau full dengan teks-teks atau kalimat-kalimat. Kemudian di sini Pak ternyata dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan mampu menggali potensi saya. Saya berencana mau buat video pembelajaran. Kemudian saya juga akan berkolaborasi. Saya memanfaatkan aset based thinking yang ada di satuan pendidikan saya tentunya dengan guru IT, dengan guru mata pelajaran yang sejenis Pak ya, sama-sama biologi. Kemudian itu kemampuan peserta didik saya juga. Oh iya Pak, izin Pak, saya juga menyampaikan sesi coaching ini ternyata membuat saya lebih nyaman loh Pak, terus terang. Karena apa? Pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan itu mampu tidak seperti menggurui saya, tapi membuat saya seperti setara dengan Bapak, seperti itu. Sehingga akan tergali ide-ide kreatif saya juga melalui pertanyaan Bapak. Kemudian saya akan termotivasi juga Pak, bukan hanya sekedar angan-angan tentang tujuan saya pada diskusi ini, tapi akan saya wujudkan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke, semoga berhasil ya Pak Erwin. Amin. Rencananya tadi. Amin Pak. Saya tunggu nanti hasil praktik baiknya. Kemudian semoga seminggu ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap, Pak. Bisa merefleksikan terkait video pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Seperti itu. Salah satu validasinya mungkin bisa ke Bapak ya? Iya, Karena boleh. saya tunjuk sebagai coach saya langsung. Oke, boleh siap. Iya, iya, siap. Sudah? Iya. Oke, baik. Luar biasa sekali Bapak ya, tadi proses coachingnya kalau saya lihat dari alur Tirta semuanya sudah muncul ya. Pak Ibnu tadi sebagai coach sudah mencoba untuk menanyakan tujuannya, kemudian mulai mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi dari Pak Erwin, dan yang selanjutnya adalah tanggung jawab gitu ya. Jadi semuanya saya nilai sudah bagus gitu ya. Nah selanjutnya terkait kompetensi yang tadi ingin Pak Ibnu capai ya, tadi adalah kompetensi kehadiran penuh gitu ya. Nah menurut Pak Ibnu nih kira-kira sudah tercapai belum Pak?
Ya, menurut saya terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi mengenai kehadiran penuh itu sudah terwujud, Bu. Ini terlihat dari saya berusaha untuk menjadi pendengar aktif sehingga saya mampu untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Pak Erwin sehingga memunculkan satu solusi atas permasalahan Pak Erwin tadi yang siswanya bosan hingga muncul solusinya itu membuat video pembelajaran. Betul sekali Pak ya, saya juga tadi lihat Pak itu ketika mendengarkan Pak Erwin itu ngangguk-ngangguk gitu Pak ya, mendengar itu sebagai salah satu indikator juga bahwa Bapak memang sudah hadir penuh ke Pak Erwin. Oke Pak, mungkin dari saya sudah cukup Pak ya hari ini. Terima kasih sebelumnya, semoga rencana aksi dari Pak Erwin dapat berjalan sesuai dengan rencana. Amin, terima kasih Bu. Ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Evi, Pak Ibnu. Alhamdulillah sehat Pak Erwin. Ya, jadi hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching ya. Mohon maaf sebagai coachnya ini siapa? Saya Pak Ibu Evi. Berarti Pak Ibnu sebagai coach. Ya, sebelum kita memulai kegiatan coaching kita pada sore hari ini, saya izin bertanya Bu ya kepada coach, kira-kira kompetensi apa saja Bu yang ada pada kegiatan coaching ini Bu? Setahu saya ya Pak ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh Pak atau present ya. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Yang ketiga yang memberikan pertanyaan yang berbobot Pak dengan rasa, menggunakan rasa. Ya, bagus, luar biasa ya berarti. Dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira apa yang akan menjadi skala prioritas Ibu untuk dikembangkan? Saya sebenarnya mau kehadiran penuh sih Pak. Iya. Kehadiran penuh itu yang akan saya prioritaskan karena kalau tidak dengan kehadiran penuh, proses coaching ini dengan mendengarkan aktif atau timbulnya pertanyaan berbobot itu tidak akan timbul. Maka saya spesifik lagi dengan kehadiran penuh saya di sini, present saya di sini. Kehadiran penuh dengan present. Ya. Ya, indikatornya kalau misalnya itu dikatakan berhasil kira-kira apa Bu ya? Indikatornya berhasil jika saya hadir penuh di sini, saya akan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si coach Pak, untuk Bapak Ibnu nantinya. Baik, luar biasa Bu Evi ya. Jadi di sini saya juga akan melihat muncul atau tidaknya coaching kita di sini berdasarkan alur kita Bu ya. Iya. Jadi saya rasa sudah siap ini Pak Ibnu dan Bu Evi. Siap, Ya, kalau semangat. sudah siap silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu, Bagaimana kabarnya Bu Devi? sehat Pak Ibnu? Pak Ibnu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah semua sehat ya. Iya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Bapak mencari saya kemarin ada apa? Iya Bu Devi, saya ini ingin cerita nih Bu Devi. Ada apa Pak? Saya ingin cerita terkait dengan kondisi kelas saya. Kenapa kondisi kelas Bapak Pak? Ya, jadi beberapa minggu ini saya melihat anak-anak saya itu terlihat bosan. Mengapa anak tersebut bosan Pak? Apa indikator bosan menurut Bapak itu? Ya, kalau indikatornya itu siswa itu malas-malesan, tidur-tiduran, lesu, tidak semangat ketika dalam kegiatan pembelajaran. Faktor mereka bosan, malas-malasan apa ya Pak? Kalau boleh saya tahu. Terkait dengan faktor kebosanan itu ya Bu, menurut pengamatan saya Bu ya, hasil dari pengamatan dan observasi saya di dalam kelas, yang pertama itu karena waktu atau jam PPKN itu di jam siang Bu. Jadi tepatnya di jam 1 setelah istirahat kedua. Mengantuk mereka ya. Iya, Bu. Terus apa lagi Pak? Kalau untuk selanjutnya itu mungkin model pembelajaran atau metode yang saya gunakan itu monoton Bu. Karena saya menggunakan metode ceramah, kemudian media ajarnya saya menggunakan PowerPoint seperti itu. Rencana kedepannya
Pak Ibnu agar siswa tersebut atau siswa Pak Ibnu tidak bosan, apa rencana Pak Ibnu selanjutnya? Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut sebenarnya saya pengen itu membuat komik pembelajaran. Selain membuat komik, ada lagi Pak? Apa ya? Tadi Mungkin video pembelajaran. ada lagi? Bisa komik, video, ada lagi pengen buat apa Bapak? Dua itu. Dari dua itu komik dengan video yang media yang ingin Bapak sampaikan ke siswa, prioritas yang paling utama apa Pak di antara dua itu? Ya jadi saya pengennya Bu ya, dari dua tadi komik dan video, saya pengen membuat komik pembelajaran Bu. Ada apa dengan komik? Bapak harus memprioritaskan komik, mengapa? Karena kalau dilihat zaman sekarang anak-anak itu kan senang sekali nonton anime Bu. Ya. Contohnya seperti Naruto, Boruto, Zaman seperti modernnya itu. Iya. ya. Jadi saya pengen mengenanya di situ. Jadi komik itu biar menarik dengan siswa sekarang Iya. ya. Jadi Bapak memprioritaskan komik. Dari situ komik Bapak mau membuat komik. Kira-kira Bapak ada kendala tidak dalam pembuatan komik itu Pak? Atau Bapak harus bagaimana Pak dari pembuatan komik tersebut? Jadi kalau terkait pembuatan komik ini Bu ya, karena 6 bulan yang lalu itu saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh salah satu organisasi profesi guru itu yang mengadakan pelatihan tentang pembuatan komik digital. Oh, seperti keren itu, tuh Pak, Bu. sudah Iya, melakukan pelatihan pembuatan komik, keren Iya. sekali. Cuman terkait implementasi di kelas itu belum saya laksanakan Bu. Kendalanya apa Pak belum Bapak laksanakan? Karena pada saat itu saya masih melihat kondisi anak saya di kelas itu masih semangat Bu. Nah sekarang ini kondisinya ya yang saya ceritakan tadi, Timbul rasa lelah, iya bosan. mulai ada kebosanan. Jadi Bapak berpikir pengen bervariasi dalam media. Iya, saya ingin mengembangkan media ajar itu melalui komik pembelajaran. Bu, kalau boleh saya tahu Pak Ibnu, Iya. dalam membuat komik Bapak bisa lancar nantinya atau memerlukan siapa saja dalam pembuatan tersebut, atau Bapak tidak ada kendala membuat komik tersebut Pak? Jadi rencana saya terkait pembuatan komiknya nanti Bu ya, saya ingin buatnya itu melalui aplikasi Canva. Oh, aplikasi Canva Iya. for Edu ya Pak? Iya. Oke. Kemudian saya ingin ajak kolaborasi dengan guru TI, Bu Ranita. Benar. Siapa lagi Pak? Kemudian Pak Alvin di bahasa Indonesia. Kenapa Pak Alvin Pak? Karena kalau Pak Alvin itu terkait nanti konteks tata bahasa percakapan yang ada di dalam komik sendiri. Oh, Kalau Bu Ranita, saya ajak Bu Ranita karena ini nanti terkait teknis dalam pembuatan komik pembelajaran melalui aplikasi Canva. Karena kan saya perlu tahu nih elemen yang pas, kemudian pemilihan font-font seperti itu. template. Iya, template seperti itu. Oh, jadi di sini Bapak dalam membantu pembuatan proses media komik, Bapak akan berkolaborasi ya Pak Iya. dengan Ibu Ranita sebagai guru komputer, dengan Bapak Alvin sebagai guru bahasa Indonesia untuk mengatur tata bahasa dalam komik tersebut. Iya. Tidak ada lagi Pak melibatkan siapa? Bapak Alvin dengan Bu Ranita saja? Saya rasa cukup. Dua itu Pak ya? Iya. Oke, berarti di sini Bapak sudah bisa untuk membuat komik media ajar Bapak, bisa dibantu oleh Ibu Ranita dan Pak Alvin. Nanti hasil komiknya semoga berhasil ya Pak. Ya, amin. Dari coaching kita hari ini ya Pak, dari pembicaraan kita dari awal Bapak mengutarakan unek-unek Bapak, ada yang bisa Bapak ambil kesimpulan Pak dari pertemuan kita ini Iya, Bu. Jadi dari sebelumnya- awal sampai akhirnya ya. Ya,
Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Jadi dari hasil pembicaraan kita tadi saya dapat kembali karena dari saya berkeluh kesah terkait dengan kondisi kelas saya, anak-anak saya yang bosan, kemudian saya dapat solusi yaitu mengenai modifikasi atau variasi dari media aja ya dengan pembuatan komik pembelajaran seperti itu. Kemudian untuk mensukseskan daripada komik pembelajaran itu biar menarik siswa bisa tidak bosan lagi. Iya, saya mengajak kolaborasi dengan guru TI dan juga guru bahasa Indonesia biar hasil komiknya bagus ya, Pak. Kan rencana aksi Bapak itu membuat komik ya Pak tadi dengan hasil baik. Kalau boleh saya tahu Pak Ibnu, rencana kedepannya untuk mengerjakan komik tersebut aksi Bapak bisa jangka waktunya itu berapa lama tuh Pak? Saya mungkin 2 minggu ke depan. Aksi nyatanya ya 2 minggu ke depan. Tetapi nanti setelah ini nanti malam Bu saya sudah mulai Coba, juri ya. Berarti jangka waktu dimulai dari nanti malam sampai 2 minggu ke depan. Iya. Berarti tindak lanjutnya nanti 2 minggu ke depan lagi kita berdua akan kucing-kucingan lagi ya. Kucing ya. Kita berdua 2 minggu lagi saya akan melihat aksi nyata Bapak, batas mana variabel yang sudah dipenuhi atau Bapak sudah melaksanakan sampai mana, kita bicarakan lagi misalnya menemukan kendala atau lancar-lancar saja. Bisa Pak, 2 minggu lagi kita berbicara? Oke, bisa Bu. WA saja nanti Pak ya kalau sudah siap. Iya. Saya di sini kalau sudah kesimpulan yang sudah Bapak Ibnu ajukan, sudah Bapak Ibnu ceritakan semuanya, permasalahan Bapak Ibnu sudah ceritakan, saya akan tindak lanjuti ke depannya sebagai coach Bapak 2 minggu ke depan. Semoga berhasil ya Pak, tidak ada kendala dan mulailah dari malam nanti mengerjakannya biar tercapai. Untuk melibatkan kolaborasi dengan guru tadi, Pak Ibnu bisa lancar. Saya ada jam mengajar, selanjutnya Bapak ada jam mengajar selanjutnya ada. Kita cukup sampai di sini ya Pak. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Saya juga terima kasih, jadi saya bisa tahu. Saya bisa gunakan nanti, siapa tahu saya mau media komik juga nantinya seperti Pak Ibnu. Saya sering sebagai nanti coaching saya juga ya Pak. Saya mau komik juga kalau Pak Ibnu sudah berhasil. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ibnu. Ya, sangat luar biasa sesi atau proses coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Revi selaku coach dan Pak Ibnu selaku coachingnya seperti itu. Kita coba flashback dulu ya. Kita coba refleksi berdasarkan 3 indikator selaku coach tadi itu sudah terlaksana berarti Bu ya, yang sekarang prioritasnya. Alhamdulillah. Itu di bagian kompetensi apa Bu tadi? Saya present Pak, kehadiran penuh. Saat coaching ini saya berusaha hadir penuh untuk mendengarkan coaching saya Pak. Luar biasa dan tentunya sampai dihasilkan satu kesimpulan sebagai solusi yang sangat luar biasa. Sangat bagus sekali tadi ya, alur tirtanya juga sudah sangat teruntut ya, sistematis. Saya lihat tadi adanya tujuan umum, identifikasi, kemudian itu ada rencana aksi dan adanya tanggung. Semuanya sudah disampaikan dengan sangat jelas seperti itu. Amin. Terima kasih untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Saya rasa cukupkan ya. Mari kita cukupkan atau kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Riza, Bu Revi. Sore Pak Ibnu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kami semua sehat Pak. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, pada sore hari ini
kita akan melakukan praktek coaching ya, ibu-ibu ya. Iya. Pak. Kemudian untuk sebagai coach siapa? Saya Pak. Saya coaching. Coaching. Ya, oke. Terkait dengan saya sebagai observer ya, dalam praktek nanti dalam praktek coaching kita harus sesuai dengan alur cerita ya ibu. Iya. Di antaranya adalah tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Iya. Kemudian terkait dengan Bu Riza sebagai coach ya Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira nih Bu, dalam praktek coaching ini apa yang kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Dalam praktek coaching kali ini saya akan mengembangkan potensi itu tentang present atau kesadaran berlupa. Kira-kira indikator keberhasilannya apa ya? Kalau indikator keberhasilannya, yang pertama saya bisa menggali dari coach saya apa saja poin-poin penting atau kompetensi yang sudah dia miliki untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya nanti, Pak. Gitu ya. Oke, silakan praktek coaching bisa dimulai. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Revi. Ibu sudah baca WA saya ya? Sudah, Ibu. Saya Iya. mohon waktunya Bu. Iya. Hari ini saya ada masalah sebenarnya Bu ya. Mau bercerita sama Ibu Riza. Yang saya anggap buat saya berbagi itu. Ya Allah, iya Bu. Ya kalau boleh tahu, jadi tujuan kita bertemu kali ini apa ya Bu ya? Saya itu kepinginnya Bu, Heeh. pengen mengetahui bagaimana cara membuat video pembelajaran untuk siswa saya yang bagus, yang benar tuh nah Bu. Jadi saya bingung bagaimana cara membuat video itu. Tuh, baik. Berarti hari ini Ibu pengen menanya bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menarik. Nah, sebelumnya Ibu coba ceritakan apa sih permasalahan yang terjadi di kelas Ibu sehingga Ibu mau membuat video seperti itu. Iya, semester 1 kemarin saya itu siswa saya di dalam kelas ya Bu, Iya. ada rasa bosen sama pelajaran saya. Tidur-tiduran, ada yang menggunakan gadgetnya Bu. Berarti Ibu lihat dari kehadiran siswanya di kelas itu tidak penuh ya, karena Iya, mereka saya. tuh ini ya merasa bosan, tidur-tiduran dan main gadget. Nah sekarang kenapa menurut Ibu anak-anak di kelas Ibu melakukan hal seperti itu? Aku lihat ya Bu, anak-anak itu bosan kali ya, bosan dengan saya. Heeh. Mungkin metode yang saya pakai ceramah Bu. Selalu kadangan tuh ceramah yang saya gunakan metodenya. Lalu media yang saya pakai papan tulis sama spidol, hapusan, itu saja medianya. Mungkin saya mendengar ada kata-kata ibu ini jelasin pakai ceramah terus gitu. Jadi saya berpikir kepingin buat media yang bervariasi, yang bagus, yaitu yang saya pengen itu video. Baik, berarti anak Ibu di kelas tuh merasa bosan karena metode Ibu Iya. selain ceramah sama papan tulis saja. Benar, ya, Bu? media Oke, alat-alatnya tuh cuma alatnya- papan tulis sama Oke. spidol Bu. Berarti yang konvensional ya Bu ya? Iya. Baik, tadi saya tangkap Ibu pengen membuat video pembelajaran ya. Sekarang coba saya tanya, Ibu sudah memiliki kompetensi apa aja tentang video pembelajaran yang Ibu miliki? Oh iya Bu, kebetulan saya itu bulan Maret ya, Maret kemarin pas IG Kabupaten Masya Allah. mengadakan pelatihan untuk para guru SD, SMP, SMA maupun TK PAUD cara membuat Canva Bu. Saya baru ingat ya Allah, Canva for Edu bisa membuat apa saja di situ. Nah, saya baru ingat kalau tidak salah satunya bisa membuat video pembelajaran. Hanya saja saya ini belum pernah latihan ya. Waktu pelatihan sih ikut-ikut kawan saja ya, nyontoh. Tapi untuk melakukan realisasi Canva saya belum pernah latihan menggunakannya Bu. Kesulitan di sana sepertinya ya.
berarti Ibu sudah punya poin penting nih tentang melakukan pelatihan melalui Canva. Berarti Ibu sudah punya modal utama ini ya Bu. Ya sudah. Sekarang saya tanya dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira kompetensi Ibu tentang membuat video menggunakan Canva di skala berapa Ibu? Sepertinya baru 2 Bu. Karena saya tuh baru tahu buka Canva-nya baik. Oh iya. Nah pas kan di Canva itu ada cara buat baru ya, Iya. di atasnya. Nah di sana kan ada nak milih template, Iya. Bu ya. Ada bacaan elemen di sebelah kiri, nak masuk ke elemen. Nah saya tuh nak buat masukin video belum paham sama sekali Bu. Ngeditnya saya belum paham. Berarti dari 1 sampai 10 Ibu baru skala 2 ya? Ya sepertinya 2 menuju 3 lah. Oke, ya baik. Berarti untuk selanjutnya rencana aksi Ibu bagaimana supaya bisa merancang video pembelajaran yang menarik ini Bu, yang diinginkan oleh siswa Ibu? Saya tuh Bu sebenarnya pengen mahir ya Iya. dalam penggunaan Canva for Edu saya. Iya. Otomatis saya harus bertanya Bu. Yang pasti guru di tempat kami, guru yang pandai dengan Canva ini saya lihat Ibu Ranita Sari Bu. Beliau itu guru komputer ya di sekolah Iya. saya, guru TIK. Kebetulan pelatihan Ibu kemarin salah satu narasumber Ibu Ranita Sari. Kemungkinan besar saya nanti akan menghubungi Ibu Ranita Sari untuk melatih kemahiran saya dalam menggunakan Canva saya Bu. Oke, berarti nanti Ibu mau menghubungi rekan kerja Ibu ya Ibu Ya. Ranita untuk mengajarkan Ibu bagaimana membuat video pembelajaran menarik. Ya. Nah, sekarang, Bu ada lagi Bu. Apa lagi Bu? Ya. Kalau tidak salah selain Ibu Ranita, biar Canva saya tadi bagus kata-katanya, saya ini kesulitan untuk menyusun kata-kata yang baik dan benar Bu. Biar siswa menarik tuh saya kesulitan. Iya. Saya akan menghubungkan Bapak Alvin Murdani. Bapak Alvin. Beliau guru bahasa Indonesia di sekolah saya Iya. untuk bertanya apakah benar tutur kata saya di dalam Canva ini benar Bu. Jadi iya. saya harus sama Bu Ranita biar saya mahir Canvanya, sama Pak Alvin saya biar bisa tutur kata benar dengan baik bahasa Indonesia yang benar. Oh, jadi nanti Ibu juga melibatkan guru bahasa Indonesia yaitu Pak Alvin untuk bikin ininya maksudnya Ibu ya, storyboardnya ya. Benar, Biar storyboard bahasa kerennya Iya. saya itu. Oke, baik Ibu. Rencananya nih, kapan ini akan Ibu realisasikan tentang cara merancang video pembelajaran menarik ini? Kebetulan saya itu punya niat semester 2 kan mau memodifikasi metode ajar saya. Iya. Saya akan menggunakan media yang video ya Bu. Ah. Berarti masa liburan ini saya akan mengisi waktu-waktu liburan saya dengan belajar. Tapi otomatis Pak Alvin dengan Ibu Ranita kan libur. Saya mungkin menghubungi beliau via WA saja nanti Bu, telepon. Karena kalau menunggu ajaran baru ketemu dengan mereka, saya keburu tidak bisa melaksanakan aksi saya. Nanti saya akan menghubungi mereka walaupun mereka libur. Mohon sedianya bagi mereka lewat WA saja Bu. Jadi Ibu nanti akan merealisasikan ini insya Allah nanti Satu sudah libur. liburan semester dan akan melibatkan Pak Alvin Pak dengan Alvin Ibu dengan Bu Ranita. tadi. Baik Ibu. Oke, sekarang dari pertemuan kita kali ini ya Bu ya, apa kesimpulan bisa Ibu tarik untuk tujuan yang Ibu ingin capai kali ini? Oh, ya. Pertama-tama saya bisa mengambil kesimpulan ya Bu. Saya tadi kan kesulitan untuk membuat video pembelajaran, merancang video pembelajaran yang baik, praktek baiknya bagaimana. Saya rupanya menemukan solusi sendiri dari pertanyaan Ibu Riza, bahwa saya setelah ikut pelatihan, tapi saya belum pernah latihan yang sebenarnya saya akan latihan membuat sendiri dari Canva video tersebut dengan bantuan Ibu Ranita, dengan bantuan Pak Alvin. Ibu Ranita membantu dalam kemahiran saya dalam aplikasi tersebut. Pak Alvin membantu saya dengan tutur kata yang baik dan benar bahasa Indonesianya. Itu akan saya kerjakan jangka waktunya sekitar 2 minggu selama liburan. Mungkin 1 atau 2 KD saya bisa kerjakan itu insya Allah. Mohon doanya ya, saya lancar. Itu kesimpulannya. Baik Ibu, jadi tindak lanjut Ibu nanti setelah coaching kita kali ini apa Ibu? Saya mau minta bantuan lagi Ibu Riza ya. Oh iya, boleh Bu, Sebab silakan. saya setelah itu melakukan selama 2 minggu itu, yang pasti saya
mungkin ada hambatan, Iya, benar. ada kendala, mungkin semoga saja dilancarkan. Amin, ya. Tetap saya tindak lanjut nanti bertanya sama Ibu Riza 2 Iya. minggu yang akan datang, atau saat kita bertemu tatap muka semester 2 ya Bu. Iya, ya. Baik. Bersedia waktunya Bu? Insya Allah kalau untuk Revi apa yang enggak sih? Terima kasih Iya. Bu. Ya, berarti saya doakan ya Bu ya supaya nanti proses Ibu merancang video pembelajaran dapat berjalan dengan baik, menarik dan disukai oleh siswa. Amin ya Allah, amin. Ya sudah, Bu Revi masih ada lagi? Terima kasih Bu. Iya, sama Maaf Bu, maaf sudah mengganggu waktu. enggak. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Iya. Saya akhirnya menemukan Iya. ide-ide saya Iya. atas bantuan Ibu Riza. Iya, sama-sama Ibu Saya Revi. permisi ke Iya, kelas ya Bu. sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah ya Bu Riza dan Bu Revi. Tadi saya sudah mengamati praktek coaching ya yang sudah dilaksanakan antara Bu Riza dan Bu Revi. Terkait dengan praktek coaching ini menurut hasil pengamatan saya itu sudah terlihat alur tirtahnya ya Bu ya, Alhamdulillah. mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi Bu Revi tadi sampai pada tanggung jawab. Oke, untuk selanjutnya saya akan bertanya dengan Bu Riza Ya, selaku coach ya. Kira-kira dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, apa indikator keberhasilan setelah melakukan praktek coaching tadi? Baik Pak, tadi kan saya pengen mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh ya. Ya alhamdulillah itu sudah saya lakukan. Kenapa saya bilang sudah saya lakukan? Karena melalui kehadiran penuh saya bisa membimbing atau menuntun, lebih tepatnya menuntun Bu Revi mengeluarkan apa yang ada di dirinya. Ternyata seperti tadi Bu Revi, oh ternyata Bu saya sudah pernah ikut pelatihan, cuman skalanya masih skala 2 ya Bu ya, menuju 3 ya. Kemudian Bu Revi juga bisa menemukan solusi sendiri. Oh berarti saya perlu ini Bu, kerjasama dari Bu Ranita, tadi katanya sama Pak Alvin untuk bisa merancang video pembelajaran yang menarik bagi siswanya gitu Pak. Seperti itu, ya. Kemudian terkait ke depan itu seandainya ada praktek coaching lagi, apa kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Oke, baik Pak. Kalau untuk kedepannya saya akan mengembangkan kompetensi itu terutama di pertanyaan berbobot. Ya, nanti saya harap dengan pertanyaan berbobot yang saya hasilkan bisa menuntun ide-ide kreatif lain yang akan dikeluarkan oleh coach saya. Jadi praktek coaching hari ini sudah selesai ya, Ya. Ibu bisa kita akhiri. Ya. Kita baca alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.